Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Aris Yuli Nur Cahyono, nomor 2 Asmaul Husna dan binti Salbiatus. Di sini kami akan membahas tentang makalah problematika individu dan sosial. Untuk poin-poin yang pertama, yaitu yang pertama adalah pembahasan. Kemudian yang pertama adalah pengertian problema. Problema berasal dari bahasa Inggris yang artinya problematik, yang berarti masalah atau persoalan. Nah, problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik agar tercipta hasil maksimal. Terdapat juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata problematika itu berarti masih menimbulkan masalah. Hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan. Jadi yang dimaksud dengan problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dipecahkan sehingga untuk mencapai tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal. Problem sama halnya dengan masalah. Dalam konteks ini adalah masalah-masalah atau hambatan-hambatan belajar yang dialami oleh peserta atau anak didik atau siswa. Adalah suatu pendapat yang keliru dengan mengatakan bahwa kesulitan belajar anak itu disebabkan oleh rendahnya intelijensi. Karena pada kenyataannya cukup banyak anak didik yang memiliki intelijensi tinggi tetapi hasil belajarnya rendah, jauh dari yang diharapkan, dan sebaliknya. Tetapi juga tidak dapat disangkal bahwa intelijensi yang tinggi memberi peluang yang besar bagi anak didik untuk meraih prestasi belajar yang tinggi. Oleh karena itu, selain faktor intelijensi, faktor non-intelijensi juga diakui menjadi penyebab kesulitan belajar bagi anak didik dalam belajar. Kemudian yang berikutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan problema. Nah, beberapa penyebab kesulitan belajar anak didik itu dapat ditinjau dari beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor intern dan yang kedua adalah faktor ekstern. Misalnya kita lihat pendapat dari Muhyiddin Syah, itu yang pendapat internnya itu adalah yang nomor 1 adalah yang bersifat kognitif atau ranah cipta. Yang kedua adalah bersifat afektif atau ranah rasa. Yang ketiga adalah yang bersifat psikomotorik atau ranah karsa. Nah, sedangkan untuk faktor ekstern, anak didik itu meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang mendukung aktivitas belajar didik seperti lingkungan keluarga, lingkungan perkembangan, maksud saya lingkungan perkampungan atau masyarakat. Yang nomor 3 adalah lingkungan sekolah. Untuk yang poin berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.